Assalamualaikum Bu Ilmi. Waalaikumsalam Bu Ya, Iis. apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Iya, Ya, namun sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu. kenapa? Ada masalah apa Bu? Boleh cerita? Eh, Jika Ibu sedang tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Boleh, boleh, boleh. Kebetulan saya punya banyak waktu luang. Apa yang akan Ibu ceritakan? Mangga, mungkin ada yang bisa saya bantu. Hmm, Mungkin ini teh ya kalau saya cerita ke Ibu, saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin juga kalau saya cerita ke Ibu, saya bisa menemukan gambaran kira-kira apa saja yang harus saya lakukan seperti itu, Bu. Iya, mudah-mudahan nanti kalau sudah kita ngobrol, mudah-mudahan masalah yang Bu Ilmi alami bisa menemukan jalan keluarnya. Memangnya ada masalah apa sih Bu Ilmi? Gini ya, Bu. Ada satu siswa di kelas. Itu Iya. siswa saya ya. Kalau di Hmm, kelas itu kelihatannya teh ngelamun terus gitu si anak teh. Seperti yang tidak semangat teh gitu Bu, si anak teh. iya, iya. Bahkan kalau saya ngasih tugas teh, anak yang lain mah seperti biasa mengerjakan, semangat, malah dia saja Hmm. yang nggak ngerjain tugas sama sekali, Bu. Nah, kadang ini yang membuat saya jengkel gitu kalau di kelas. Oh, itu jadi permasalahannya Bu Ilmi mempunyai satu siswa yang Mhm. intinya mungkin kurang fokus ya dalam pembelajaran, sehingga membuat Bu Ilmi merasa jengkel ke siswa Betul tersebut ya. sekali. Ya, seperti itu ya Bu ya. Betul sekali, Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini mengapa siswa itu tidak fokus Bu? Nah, sudah, Bu. Bahkan waktu itu juga saya pernah ngobrol empat mata sama si anak Hmm, ini. ya. Terus menurut Ibu kira-kira nih apa yang membuat si anak tersebut kurang fokus dalam kegiatan pembelajarannya itu, Bu? Nah, setelah saya amati, setelah saya langsung tanyakan kepada si anak ini, Iya. ternyata anak tersebut memang kurang menyukai pelajaran yang saya sampaikan, pelajaran PAI. Karena di setiap pelajaran PAI itu saya selalu menyelipkan ayat suci Al-Quran gitu ya Bu, atau Mhm, iya, bahkan hadis kan seseringnya iya, saya seringnya gitu ya kalau di pelajaran iya. PAI. Nah, dengan tulisan Arab, jadi si anak ini memang di rumahnya pun dia itu enggak sekolah agama gitu, Ibu, nggak mau Oh, di rumahnya teh, jadi iya, dia kurang ngerti pastikan ya. Jadi iya, pas iya. untuk memahami itu teh bacaannya apa, mungkin seperti itu, Bu. Oh, iya. Mmm, Jadi, si anak itu bisa dibilang dikatakan tidak fokus itu karena dia tidak heeh, mengerti gitu memang ya. nggak ngerti, Dia ya dia betul. tidak bisa baca tulis Mmm, kan, kemudian tidak mengerti juga. Jadi iya, pas pelajaran yang Bu Ilmi berikan itu, dia, seperti kehilangan fokus, begitu nah ya? betul sekali, jadi ngalamun da nggak ngerti tea Iya, meureunnya, Bu. iya, nggak ngerti, jadi we ke mana-mana gitu. Iya Nah, betul. kira-kira, kondisi apa yang Ibu Ilmi harapkan dari anak tersebut? Nah, saya kan sebagai seorang guru ya Bu, tentu Iya, saja saya, sangat mengharapkan murid-murid saya dapat belajar dengan, penuh semangat, dengan antusias, mmm, gitu ya. Karena kalau anak-anaknya semangat, pasti kitanya juga semangat ya Bu. iya, Nah, betul. khususnya khususnya anak ini, saya ingin sekali anak ini pun, bisa belajar dengan penuh semangat seperti anak-anak yang lainnya, seperti itu Bu. Oh, iya. Mhm, Berarti harapan Bu Ilmi, anak tersebut supaya lebih fokus ya, supaya iya. lebih fokus, kemudian belajarnya juga antusias, kemudian, penuh semangat juga Mhm. belajarnya. Nah, dari keinginan Bu Ilmi ini, Mhm. adakah, langkah atau cara mungkin untuk meningkatkan supaya anak itu semangat dalam belajarnya, Bu?
Hmm, jadi meningkatkan motivasi si anak ini ya, Bu? Iya, betul, Nah, untuk meningkatkan motivasinya. Mungkin saya melihat dari diri saya pribadi dulu ya, Bu. Mungkin sepertinya saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik mungkin, sehingga anak tersebut, kurang memahami pelajaran yang saya terapkan. Jadi selanjutnya, saya akan menerapkan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan anak, mungkin seperti itu ya. Lalu, saya akan melakukan ice breaking supaya anak tidak jenuh dan Mhm. menyediakan pembelajaran yang menarik agar siswa, lebih antusias lagi, lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya, mungkin seperti itu, Bu. Oh, iya. Eee, apa cara Bu Ilmi untuk meningkatkan motivasi belajar murid sudah begitu bagus ya. Bu Ilmi sudah akan apa, meningkatkan, motivasi anak, kemudian memperbaiki pembelajaran, kemudian Bu Ilmi akan, memperbanyak ice breaking supaya anak tidak jenuh. Nah, selain itu Bu, apakah ada metode atau media pembelajaran yang berhasil Bu Ilmi lakukan selama pembelajaran di kelas? Ada Bu, waktu itu saya pernah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio visual. Jadi berbentuk video ya Bu, jadi pakai apa sih, infocus gitu ya di kelasnya. Jadi Mhm. anak-anak pada saat itu memang terlihat sangat antusias sekali Bu. Iya, iya, iya. Saya bisa membayangkan ya bagaimana kalau, kita apa, Bu Ilmi mengajar menggunakan infocus, kemudian, memutar film-film religi atau apa Iya gitu ya Bu. tentang materi, pasti anak-anak antusias. Luar biasa sekali Bu Ilmi. Kalau kita, rating, kalau kita beri nilai nih dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Ilmi seberapa berhasil tingkat metode pembelajaran seperti yang Bu Ilmi lakukan itu? Hmm, sepertinya ada di angka 8 atau 9 mungkin ya Bu. Wah, luar biasa Bu Ilmi, angka 8, 9 itu sudah angka yang sudah cukup bagus ya. Nah, selanjutnya apa yang akan Bu Ilmi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya saya akan lebih sering menerapkan pembelajaran yang bervariasi, juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik gitu ya Bu, Iya, serta mengupdate segala informasi dan mengupgrade diri tentang pembelajaran yang berpihak pada murid agar nantinya tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh kita. iya, amin. Mudah-mudahan ya tercapai yang diharapkan. Kemudian kira-kira untuk membantu kelancaran rencana yang akan Bu Ilmi lakukan, kira-kira siapa yang dapat membantu untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut, Bu? Banyak ya Bu, apalagi Hmm. yang membantu saya dalam rencana ini, tentu di sekolah saya ada kepala sekolah yang selalu mendukung saya, rekan sejawat pun yang selalu mendukung saya dalam hal apapun itu. Mereka, wah, pokoknya suportif banget. Alhamdulillah kalau Bu Ilmi mempunyai teamwork ya, kalau saya bilang mempunyai tim kerja yang sangat solid, yang mau membantu rekan sejawatnya untuk Mhm. melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kira-kira kan sekarang sudah ada nih yang akan membantu. Nah, sekarang kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Bu Ilmi? Sepertinya tidak akan lama ya Bu, saya akan menerapkannya secepat mungkin insya Allah. Hanya saja dalam pencapaiannya mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, karena semua itu uh, tidak instan ya Bu, semua itu butuh proses, jadi emang tidak ada yang instan di dunia ini seperti itu. Betul sekali, Bu Ilmi. Semua harus berproses ya. Nah, Mhm. kapan nih Bu Ilmi akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya Ibu insya Allah, karena murid juga kan mereka harus mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka mungkin ya Bu, seperti itu.
Iya, betul betul, jadi anak harus, mendapatkan hak, mereka untuk Iya belajar ya. betul. Nah, Mhm. supaya rencana yang Bu Ilmi susun, berjalan rapi, kemudian hasilnya maksimal, komitmen yang seperti apa agar semua rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Komitmen saya akan konsisten, Bu. Yang pertama, saya akan konsisten. Saya akan terus mengupgrade diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga kehadiran saya di kelas nanti akan dirindukan oleh murid-murid saya. Karena mungkin seperti itu emang kemauan saya, Bu. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan tercapai ya, Bu, ya. Iya. Nah, terus apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bu Ilmi butuhkan selain yang tadi Bu Ilmi sebutkan tadi? Dari pihak lain ya? Iya, Banyak Ibu, banyak. Ada dukungan sarana prasarana sekolah juga, dukungan moral mungkin sudah saya dapatkan di sekolah, baik itu dari kepala sekolah tadi ya Bu, iya. maupun sejawat juga. Mungkin selebihnya, eee, saya harus konsisten saja dalam menjalaninya. Iya, semoga rencana, yang telah Ibu susun dapat berjalan dengan lancar ya, Bu, ya. Tadi kan rencananya sudah bagus, kemudian langkah-langkahnya sudah tersusun dengan rapi, Mhm. tinggal menentukan tinggal menentukan eksekusinya kapan gitu ya, Bu Iya iya. Ilmi. Nah, sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol ini, bagaimana perasaan Bu Ilmi? Alhamdulillah ibunya, sangat lega rasanya dan senang sekali. Saya juga merasa, saya sudah menemukan solusi dari perbincangan dengan Ibu hari ini. Ya, syukurlah, alhamdulillah ya kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin cukup Ibu ya. Terima kasih loh Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga alhamdulillah sekarang saya ada, sedikit pencerahan gitu ya Bu. Ya, iya, sama-sama Bu Ilmi. Saya juga senang bisa ngobrol bareng dengan Bu Ilmi. Kemudian Bu Ilmi sudah merasa plong, merasa lega karena permasalahan yang Bu Ilmi temui. Bu Ilmi sudah mempunyai rencana untuk menuntaskan gitu ya. Iya. Semoga dengan kita ngobrol ini kita bisa terus saling berbagi ya Bu Ilmi. Kemudian nanti juga saya tunggu kabar baiknya setelah Bu Ilmi melaksanakan rencana-rencana yang Iya Ibu telah susun tadi lagi. iya, baik Bu. Ya, apakah ada yang masih ingin disampaikan, Bu? Cukup Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya. Diakhiri, diakhiri aja, diakhiri sampai di sini mungkin ya, Bu ya. Iya Bu, sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bu Iis, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah saya sehat. Tetapi ada sedikit ganjalan nih di hati saya. Saya ingin ngobrol banyak dengan Ibu. Apakah Bu Ilmi punya sedikit waktu untuk saya, Bu? Oh tentu Bu, silakan Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih banyak Bu Ilmi atas kesempatannya. Jadi begini, Bu. Saat ini saya sedang tidak enak hati, Bu, sedang Hmm. kesal gitu ya karena, mmm, waktu pembelajaran matematika Mhm. ada seorang murid saya yang kelihatannya, Hmm. acuh gitu, hare-hare gitu. Mhm. Mungkin dengan bercerita ke ibu, mudah-mudahan saya mempunyai ide atau mempunyai jalan keluar, untuk Hmm. permasalahan ini, Bu.
Oh, jadi ketika Ibu sedang mengajar matematika, si anak ini malah asyik dengan pelajaran lain seperti itu, Bu? Betul sekali, Bu Mmm, Umi. Jadi iya iya iya. pada waktu pelajaran matematika itu kan saya memberikan tugas-tugas ya, Bu, ya. Mhm. Tetapi dia malah asik menggambar, Bu. Oh. Dia sama sekali tidak mengerjakan, tugas yang saya berikan untuk menyelesaikan, Mmm. soal-soal matematika. Jangankan, dikerjakan, Iya. dilihat pun tidak. Dia hanya terus menggambar bola kusut seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apakah Bu Iis sudah bertanya pada anak tersebut mengapa dia hanya menggambar bola kusut seperti itu dan tidak mengerjakan tugas-tugas matematika yang Ibu berikan mungkin? Sudah, Bu, saat itu saya bertanya langsung kepada anaknya, Ya. tetapi, dia tidak menjawab, dia hanya diam saja, Bu. Hmm. Lalu kalau menurut Ibu nih ya, kira-kira apa yang membuat si anak tersebut itu diam dan tidak mengerjakan tugas matematikanya? Menurut, saya mungkin, anak itu tidak suka pelajaran matematika ya, Bu, karena, setelah selesai pelajaran matematika, kemudian berganti dengan mata pelajaran yang lain, anak itu terlihat fokus kembali, Bu, terlihat, semangat, kemudian, terlihat ceria mengikuti pelajaran mata pelajaran yang lain mah. Jadi tidak fokusnya itu hanya pada saat, pelajaran matematika itu, Bu Yumi. Oh, jadi kelihatannya memang tidak suka sama pelajaran matematika aja mungkin ya, Bu. Nah, Iya. kira-kira harapan apa nih yang Bu Iis inginkan dari kondisi murid Bu Iis tersebut? Iya, yang saya inginkan itu, sebagai guru tentu saja saya menginginkan murid-murid saya, bisa menguasai semua mata pelajaran, ya, Bu, tidak hanya mata pelajaran tertentu. Jadi saya ingin murid saya itu rajin, tekun, Mhm. kemudian, fokus di semua mata pelajaran, tidak difokus-fokus misalnya tidak terkotak-kotak, senang di matematika atau tidak senang di IPA. Jadi saya ingin semuanya menyukai mata pelajaran, itu yang saya inginkan, Bu. Iya, betul sekali ya, Bu. Nah, kalau begitu, kira-kira adakah cara supaya, anak didik Ibu itu menyukai semua pelajaran yang Ibu berikan, khususnya pada kasus murid Ibu yang, tidak menyukai pelajaran matematika ini? Iya, mungkin khusus untuk kasus ini ya, saya, sudah memikirkan Mhm. bagaimana, caranya supaya dia fokus atau supaya dia suka terlebih dahulu, kepada pelajaran matematika. Kalau Iya, sudah betul. suka, saya harapkan, dia, mulai bisa fokus, dan kesananya mulai bisa, mengerjakan tugas-tugas matematika. Mhm. Jadi dia tidak terbebani lagi dengan pelajaran matematika, begitu Bu Yumi. Iya iya, baiklah. Baiklah Bu Iis, cara apa yang, Ibu maksudkan gitu supaya si anak itu suka pada pelajaran matematika ini? Iya kan, ada banyak cara yang saya pikirkan ya Bu ya, Mhm. di antaranya saya akan memotivasi anak tersebut untuk, eee memberikan motivasi kepada anak bahwa pelajaran matematika itu tidak sesulit yang, kita bayangkan. Kemudian saya akan berusaha menciptakan pembelajaran, suasana pembelajaran yang menyenangkan, Bu, yang tidak ribut, yang hening gitu ya. Jadi, diharapkan anak-anak, bisa fokus. Kemudian juga saya mempunyai, rencana itu, saya akan memberikan penjelasan yang lebih sederhana tentang matematika dan juga saya akan mengajak murid-murid saya, bekerja sama ya, kolaborasi dengan,
saya dengan anak-anak. Jadi bukan hanya saya yang mengerjakan tugas atau soal-soal. Jadi anak-anak ikut diskusi, Bu. Jadi Oh iya. diharapkan mengerti gitu ya. Kemudian rencana lain juga saya ingin pelajaran matematika itu di apa dibawa ke kehidupan mereka sehari-hari begitu. Betul. Jadi tidak hanya teoretis gitu ya, bisa Hmm. dipraktekkan. Dan kesananya, aduh jadi banyak keinginan ya Bu ya. Ya. Kesananya rencananya saya ingin membuat apa ya media media pembelajaran gitu untuk supaya anak itu lebih konkret gitu Bu. Hmm. Jadi tidak hanya di awang-awang gitu. Oh ini bendanya seperti ini. Iya. Kemudian kalau melihat media pembelajaran Hmm. diharapkan fokus anak itu bertambah. Itu sih Bu yang rencana yang akan saya kerjakan. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Jika diibaratkan nih dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar tingkat keberhasilan dari cara-cara yang akan Ibu Iis lakukan ini berhasil? Dengan banyaknya langkah atau cara yang sudah saya siapkan dan saya rencanakan, kira-kira saya sekitar di angka 8-an lah mungkin Bu, Oh. mudah-mudahan gitu ya keberhasilannya itu mencapai angka Hmm. 8. Nah, selanjutnya sekarang apa yang akan Ibu Iis lakukan dan kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Rencananya jika nanti ada pembelajaran minggu depan, insya Allah ada pembelajaran matematika lagi, saya akan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu, yang di sana sudah tersirat, kemudian tersurat juga rencana-rencana serta langkah-langkah yang sudah saya tentukan. Kemudian saya juga akan berusaha memberikan pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan siswa begitu Bu. Saya akan mempersiapkan alat peraga jika itu memang betul-betul dibutuhkan. Demikian Bu Ilmi rencana saya. Nah, kira-kira nih, adakah yang dapat membantu Ibu Iis dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut yang Ibu Iis rencanakan? Insya Allah ada Bu, saya akan meminta bantuan ke guru-guru yang lain yang lebih paham, yang lebih kompeten di bidang matematika. Kemudian saya akan ngobrol dengan kepala sekolah juga, meminta bantuan beliau untuk sarana prasarana mungkin ya Bu Ilmi. Jadi merasakan apa? Jadi murid bisa benar-benar merasakan pembelajaran yang lebih bermakna Bu. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkannya? Seperti yang saya rencanakan, insya Allah saya akan memulainya minggu depan untuk rencananya. Tetapi kalau untuk hasilnya mungkin ini butuh proses ya Bu ya. Iya. Tidak bisa sekaligus kita melakukan menerapkan langkah-langkah yang sudah kita rencanakan, kemudian hasilnya begitu langsung kelihatan. Mungkin ini untuk hasil butuh proses bisa sebulan atau 2 bulan mungkin ya Bu ya. Iya, iya. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan apabila ada pelajaran matematika lagi, saya akan mempersiapkan semua administrasinya dengan baik sehingga nanti pembelajaran sesuai dengan apa yang saya inginkan dan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan, Bu. Nah, iya mudah-mudahan ya. Nah, bagaimana caranya supaya semua rencana yang akan Ibu Iis lakukan berjalan dengan baik, Bu? Saya harus lebih apa ya, lebih tetap menjaga teratur mungkin ya Bu ya, harus tetap konsisten. Jadi harus tetap konsisten memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua murid-murid saya Bu. Iya betul betul. Adakah dukungan Bu dari pihak lain yang Bu Iis butuhkan?
Ya, tentu saja ada Bu, saya, akan ngobrol juga dengan orang tua siswa ya Bu ya, Mhm, karena, terus terang harus ada kerjasama yang baik ya Bu ya, yang harus iya, dilakukan antara guru dengan orang tua siswa. Jadi, yang saya inginkan, apa yang sudah saya rencanakan di, sekolah, nanti di rumah juga orang tua memantau begitu Bu mhm. Yuni. Oh iya, bagus sekali Bu, semoga, rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Sekarang Iya. bagaimana perasaan Bu Iis setelah berbincang-bincang dengan saya nih? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Ilmi, saya merasa plong ya, jadi apa yang, membuat jengkel di hati saya udah tidak ada Bu, Mhm, sekarang saya lebih merasa bersemangat untuk, segera mengajar anak-anak saya, jadi saya sudah menemukan cara, mhm, untuk, menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Bu. alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Iis sampaikan? Saya rasa untuk kali ini sudah cukup, Bu. Mhm, Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesediaan Bu Ilmi mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah saya sekarang sudah merasa plong dan ada pencerahan, Bu. alhamdulillah, sama-sama Bu Iis. Saya sangat senang sekali ya mendengarkan cerita dari Ibu barusan. Semoga kita bisa terus untuk saling berbagi ya ke depannya. Saya ucapkan, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ilmi, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.